Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Amelia dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang 1. Latar belakang sastra angkatan 66. Kedua, tokoh sastra dan karyanya. Ketiga, situasi sosial politik. Yang pertama, latar belakang sastra angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Angkatan 66 lahir karena adanya peristiwa sejarah Indonesia. Tokohnya adalah Taufik Ismail, tahun 1953 di Amsterdam. Diadakan simposium tentang kesusastraan Indonesia. Untuk pertama kalinya dibicarakan kemacetan dan krisis sastra Indonesia. Pembicaraan menjadi ramai ketika majalah Konfrontasi di pertengahan 1954 memuat esai Soejatmoko yang berjudul Mengapa Konfrontasi. Soejatmoko melihat adanya krisis sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Krisis tersebut terjadi karena yang ditulis hanya cerpen kecil yang bercerita sekitar psikologis perseorangan saja. Roman besar tak pernah ditulis. Salah satu alasan utama terjadinya krisis sastra Indonesia itu karena kurangnya jumlah buku yang terbit. Karenanya sastra hanya terdapat dalam majalah. Menurut Pradopo, tahun 1990, waktu itu berkembang puisi epik yang terkenal dengan balada. Masih menurut Pradopo saat itu, untuk dunia puisi memiliki ciri 1. Bergaya epik atau bercerita, 2. Gaya slogan, ketiga retorik makin berkembang. Yang kedua, tokoh dan karya sastra angkatan 66. Yang pertama, Taufik Ismail, karyanya adalah Tirani, Benteng, Puisi-puisi sepi, Sajak Ladang Jagung. Yang kedua, Bur Rasuanto, karyanya adalah Mereka yang Berpeluh, Mereka Akan Bangkit, Mereka Telah Bangkit, Sang Ayah, Manusia Tanah Air, dan Tuyet. Yang ketiga, Mansur Samin, karyanya adalah Perlawanan, Kebinasaan Negeri Senja, dan Tanah Air. Yang keempat, W.S. Rendra, karyanya adalah Balada Orang-orang Tercinta, 4 Kumpulan Sajak, Ia Sudah Berpetualang, Blues Untuk Boni, Sajak-sajak Sepatu Tua, dan Potret Pembangunan dalam Puisi. Yang terakhir, yang kelima, Ayib Rosidi, karyanya adalah Pesta, Tahun-tahun Kematian, Surat Cinta Endai Rosidi, Ular, dan Kabut, Laut Biru dan Langit Biru. Yang ketiga, situasi sosial politik, di mana pergolakan politik tahun 1966 adalah suatu akibat langsung dari peristiwa politik yang mendahulunya, yaitu pemberontakan G30S PKI atau dikenal dengan nama Gestapu atau Gerakan September 30, atau dikenal juga dengan nama Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sebagai akibat dari pemberontakan yang didalangi oleh PKI, ini berakibat luas dalam kehidupan sosial politik masyarakat pada waktu itu. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa pada waktu itu, atau rezim Orde Lama atau Soekarno, telah meluas di kalangan masyarakat, terutama golongan pemuda dengan mahasiswa. Sebagai puncak dari ketidakpuasan masyarakat pada waktu itu, pada tahun 1966 terjadilah demonstrasi besar-besaran di ibu kota Jakarta. Berbagai macam gerakan pemuda ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut, antara lain Organisasi Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, GMKI, GAMKI, Pemuda Marhainis, HMI, GSNI, Pemuda Katolik, dan organisasi mahasiswa lainnya. Pemuda dan mahasiswa pada waktu itu menuntut diadakannya perubahan secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada waktu itu, yang mana yang dirasakan oleh rakyat adalah suatu gambaran dari suatu rezim atau orde lama yang isinya adalah penyelewengan terhadap Pancasila, mempetiiskan Pancasila, demokrasi hanya berupa nama dan rupa, hanya dislogankan tetapi kenyataannya kosong melompong. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.